Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok OK 6 akan mempresentasikan hasil pekerjaan di bab 5 tentang analisis transistor BJT. Dan di sini perkenalkan kelompok kami. Yang pertama adalah saya, Muhammad Saman Alfari Zamroni. Saya adalah Alvaro. Dan selanjutnya adalah Abi, Gerard, dan juga Christopher. Dan sekarang langsung ke soal pertama, yaitu menghitung nilai VBE, IB, dan IC. Untuk transistor silikon, nilai VBE umumnya sebesar 0,7 volt. Kemudian kita hitung arus basis menggunakan rumus IB sama dengan V1 kurangi VBE per R1. Dengan nilai V1 sama dengan 18 volt, VBE sama dengan 0,7 volt, dan R1 sama dengan 100 kilo ohm. Maka diperoleh IB sama dengan 173 mikroampere. Selanjutnya, arus kolektor dihitung dengan IC sama dengan B kali IB. Beta kali IB. Dengan beta sama dengan 100. Maka IC sama dengan 117,3 mA. Dari sini kita bisa melihat bahwa arus di basis dapat mengontrol arus yang lebih besar di kolektor. Dan lanjut ke soal nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Faruk. Oke, selanjutnya nomor 2. Di nomor 2 ini diminta menghitung menghitung VCE dan menentukan daerah kerja. Nah, rumus yang dipakai itu VCE sama dengan V2 dikurangi IC kali R2. Dan yang diketahui itu V2-nya itu 5 volt, IC-nya 17,3 mA, dan R2-nya itu 2,2 kilo ohm. Nah, perhitungannya itu 5 volt dikurangi 0,013 kali 2200 yang menghasilkan 3,06 volt. Tapi nilai ini itu tidak mungkin terjadi di kondisi nyata. Ini menunjukkan transistor ini tidak bekerja di daerah aktif, tapi masuk ke kondisi saturasi. Ini terjadi karena arus kolektor terlalu besar dibanding tegangan supply. Jadi kesimpulannya ini transistor bekerja pada daerah saturasi. Ya. Oke, selanjutnya nomor 3 akan dijelaskan oleh Abi. Silakan. Oke, selanjutnya soal ini nilai beta diubah menjadi 250. Kita hitung dulu arus kolektor IC dikali IB, hasilnya 43,25 mA. Terlihat bahwa arus kolektor meningkat cukup besar, akibatnya tegangan VCE akan semakin kecil. Namun karena sebelumnya transistor sudah dalam kondisi saturasi, maka perubahan ini tidak mengubah mode kerja transistor. Kesimpulannya, perubahan beta mempengaruhi besar arus, tetapi tidak mengubah kondisi kerja secara keseluruhan, yaitu tetap saturasi. Selanjutnya nomor 4 bisa dijelaskan oleh Gerard. Teori 1 dan 2. Soal teori. Jadi yang soal pertama, struktur dan cara kerja BJT NPN. Jadi strukturnya terdiri dari emitter, basis, dan kolektor. Yang cara kerjanya, saat basis emitter diberi bias maju, elektron dari emitter akan mengalir ke basis, lalu sebagian besar langsung menuju kolektor. Yang artinya, arus kecil di basis bisa mengontrol arus besar di kolektor. Selanjutnya, nomor 2, kenapa VBE sekitar 0,6 sampai 0,7 volt? Karena junction basis emitter adalah dioda PN. Pada material silikon dibutuhkan tegangan sekitar 0,7 volt untuk melewati penghalang potensial agar selalu bisa mengalir. Kesimpulannya, tanpa tegangan tersebut, transistor tidak akan aktif. Oke, dan untuk
soal terakhir yaitu teori 3 akan dijelaskan oleh Christopher. Silahkan. Saya akan jelaskan bagian terakhirnya. Transistor itu punya tiga daerah operasi. Yang pertama itu cut off. Cut off itu artinya kondisinya off, jadi nggak ada arus yang mengalir sama sekali. Untuk kedua ada juga daerah active region. Nah, active region kan berarti daerah aktif. Nah, ini yang dipakai untuk penguat sinyal. Yang ketiga itu disebut dengan saturasi, daerah operasi saturasi. Nah, ini kebalikannya dari cut off. Ini kondisinya on penuh. Kan kalau cut off itu kan nggak ada arus yang mengalir. Kalau saturasi itu kondisinya on penuh. Ini biasanya dipakai sebagai saklar. Bedanya kalau dipakai sebagai saklar, transistor itu bekerjanya di cut off dan di saturasi. Kalau sebagai penguat, transistor bekerja di daerah aktif. Daerah aktif itu active region tadi. Terus ya itu berbeda ya. Jadi kalau jadi saklar itu transistornya itu di cut off dan di saturasi. Kalau tidak jadi saklar, berarti sebagai penguat, transistor itu di active region. Nah, dari analisis yang kami lakukan, transistor di rangkaian ini berada pada kondisi saturasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.